Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pagi yang cerah menyinari benua biru. Di kota Perak, klan King terlihat hiruk-pikuk. Para murid mulai berdatangan memenuhi halaman pertandingan. Mereka dengan antusias terus berduyun-duyun untuk menyaksikan pemilihan murid tingkat langit. Di kursi kehormatan, telah hadir Patriark King Long, Tetua Agung King Zi dan para tetua lainnya. Selain itu, juga sudah hadir kedua putra kembar Patriark King Hei Long dan King Hie Long. Lihat, pria tampan dan wanita cantik itu datang lagi, ucap para penonton ketika King Peng dan istrinya terbang menuju kursi kehormatan klan. Tidak ketinggalan para murid tingkat bumi yang terpilih satu hari sebelumnya juga telah hadir untuk melihat pertandingan tersebut. Terlihat Yang Gang, King Ling dengan senyum manisnya, dan King Xiao duduk di kursi kehormatan para murid. Hahaha, baiklah, pertandingan pemilihan murid tingkat langit akan dimulai, ucap Tetua King Zi dengan suara lantang memecah kebisingan hingga menjadi tenang. Babak pertama adalah pertarungan individu. Setiap orang boleh menantang siapa saja. Siapa yang mampu memenangkan 50 kali pertarungan, dia akan masuk pada babak kedua. Aturannya, setiap orang diberikan 3 kali kesempatan. Jika kalah sebanyak 3 kali maka yang bersangkutan dinyatakan gagal. Selain itu, setiap penantang akan diberikan jeda istirahat setelah memenangkan 10 kali pertarungan. Baiklah, pertarungan dimulai. Keponakan ketujuh, silahkan, ucap Tetua King Zi mempersilahkan King Peng untuk melepaskan mantra perlindungan di atas arena pertempuran. King Peng melompat terbang dari kursinya lalu membuat segel tangan. Wush, formasi arai perlindungan muncul. Seketika itu formasi arai tersebut menutupi arena pertempuran. Setelah selesai membuat formasi arai perlindungan, King Peng dengan hormat menangkupkan tangan dan tersenyum kepada semua orang lalu duduk kembali pada kursinya. Semua mata generasi muda takjub, mereka melihat arai formasi perlindungan legendaris klan diciptakan di depan mata mereka. Arai formasi perlindungan tingkat tinggi, gumam para pemuda dan para tetua. Itu adalah arai petir angin, ucap yang lain. Hahaha, akhirnya aku tahu ternyata pria itu adalah saudara King Peng, pahlawan besar klan kita, gumam para anggota klan dari keluarga cabang, dan itu pasti istrinya Ling Yun, guman para pemuda lainnya. Ngomong-ngomong, bukankah mereka telah memiliki putra? Ucap anggota klan lainnya. Karena selama pertandingan, kedua orang tersebut selalu datang berdua. Iya, aku dengar putranya sampah dalam kultivasi, dan kekuatan fisiknya sangatlah lemah, ucap King Nan menimpali. Kasihan putranya, tidak seperti kedua orang tuanya. Kehadirannya hanya menjadi aib, sungguh menyedihkan, ucapnya. Tiba-tiba wajah King Nan menegang, tatapan tajam King Peng dan Ling Yun terarah padanya. Keringat dingin mulai menetes dari keningnya. Saudara King Nan, apa yang terjadi? Tanya King Liulan saat melihat King Nan dengan wajah yang tiba-tiba memucat. King Nan tidak dapat menjawab, hanya wajahnya terus menegang. Lalu King Liulan mengarahkan pandangannya dan melihat tatapan King Peng dan Ling Yun mengarah padanya. Dengan cepat King Liulan menarik wajahnya. Keringat dingin juga mulai menetes dari dahinya. Ah, sepertinya aku dikutuk, desahnya sambil menundukkan kepalanya. Yang dia tidak ketahui, bagaimana King Peng tahu mereka membicarakan putranya. Di kota Perak, kultivator tingkat surga merupakan eksistensi tanpa tanding, di mana mereka sudah memiliki tingkat persepsi dengan baik. Mereka dapat mendengar suara angin, bahkan suara jangkrik dari jarak puluhan meter. Begitupun dengan King Peng dan Ling Yun. Hanya saja banyak yang tidak tahu apa tingkat kultivasi Ling Yun karena tingkat kultivasinya yang tidak terbaca sama sekali. Bahkan banyak yang mengira Ling Yun bukan seorang kultivator.
Pertarungan di atas panggung terus berjalan, sudah ada 20 orang yang memiliki kemenangan 10 kali pertarungan, 30 orang dengan 30 kali kemenangan dan 2 orang dengan 40 kali kemenangan. Dari ribuan peserta banyak sudah gagal tetapi pertarungan tersebut terus berlanjut. Semua orang tampak fokus dan antusias menonton pertarungan demi pertarungan, demikian juga dengan para petinggi klan dan tamu undangan. Di Gunung Petir, di dalam dunia buatan, tidak terasa sudah 2 tahun berlalu. King Ruo terus berlatih teknik dan kultivasi untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuannya. Dengan dukungan tipe tubuh yang unik serta darah Dewa Luo yang mengalir dalam darahnya, kemampuan kultivasinya meningkat dengan cepat. Ayah, saat ini aku sudah menjadi kultivator langit tingkat puncak, ucap King Ruo senang. Bagus, aku sangat senang mendengarnya, ucap Luo Feng menatap King Ruo dengan bangga. Luo Feng tahu bahwa untuk melewati setiap tingkatan, ada 3 tingkatan kecil yang perlu dilewati, dan itu tidak mudah. Ayah, aku rasa sudah cukup lama aku meninggalkan ibu, aku takut dia cemas, ucap King Ruo pada gurunya di sela-sela waktu bersantai di tepi Danau Petir Ungu. Sudah setahun yang lalu, King Ruo pindah dari Danau Petir Emas, dan berlatih di Danau Petir Ungu. Hahaha, Ruo apakah kau merindukan ibumu? Tanya Luo Feng. Iya ayah, aku merasa aku sudah terlalu lama, dan aku juga ingin melihat perkembangan dunia luar, ucapnya dengan mata menerawang sambil mengingat wajah gadis yang selalu dirindukannya serta wajah hangat ibunya. Aku berjanji, setelah selesai menemui ibuku, aku akan kembali lagi ayah, ucap King Ruo. Hahaha, Ruo baiklah. Aku mengizinkanmu, balasnya sambil menatap danau petir yang berderak-derak. Pulanglah dan mulailah petualanganmu. Tapi jika kau ingin kembali berlatih di tempat ini, kembalilah. Semua itu terserah kau Ruo ucap Luo Feng menatap King Ruo dengan hangat lalu mengibaskan tangannya. Wush, 2 kotak item mengambang di hadapan King Ruo. Ruo ini adalah armor petir emas langit, dan ini adalah pedang langit biru. Pedang pusaka klan Luo, ucapnya sambil menyerahkan 2 senjata tingkat dewa itu. Armor emas petir langit ini merupakan item senjata dewa, kekuatannya dapat menahan puluhan serangan dan 3 kali serangan dengan kekuatan dewa. Untuk menggunakan armor, dirimu harus membuat segel jiwa dengan darahmu. Sedangkan pedang langit biru ini adalah pedang yang telah menemaniku selama ribuan tahun. Aku bahkan pernah mewariskan kepada Luo Jian putraku. Kamu dapat menggunakannya kapan saja, karena darahmu dan darahku sudah terhubung langsung dan terikat langsung dengan pedang ini. Mata King Ruo terbelalak mendengar penjelasan 2 benda yang ada di hadapannya. Ayah terima kasih, ucap King Ruo senang. Ayah, apa artinya kekuatan dewa? Ruo tingkatan kultivasi itu tidak terbatas pada tingkat surga. Di atas itu ada tingkatan lagi. Nanti kau akan mengetahuinya, jelas Luo Feng. Baiklah, ini adalah lencana klan Dewa Luo, ucapnya memberikan King Ruo sebuah lencana berbentuk burung phoenix emas. Di tengah dadanya lencana tersebut terdapat giok biru yang berisi kekuatan alam yang tampak hidup dan bergerak-gerak. Ruo lencana ini hanya ada 2. 1 padamu dan 1 lagi milikku. Ini akan menjadi identitasmu sebagai murid dan putraku. Suntikan kekuatan jiwamu pada giok biru itu. Perintah Luo Feng. Baik ayah, jawab King Ruo dan menyimpan lencana phoenix emas di dalam cincin penyimpanannya. Hahaha, Ruo selama ini aku telah mengubah kekuatan hukum ruang dan waktu untuk melatih kemampuanmu. 1 tahun di duniaku sama dengan 1 bulan di dunia luar. Jadi jangan cemas, ucapnya. Ayah, apa maksudnya itu? Ruo aku tahu kamu seorang jenius yang cerdas. Suatu saat kamu akan melampaui diriku. Aku sudah membuka ke-7 kitab pusaka klan Luo. Tetapi karena aku tidak secerdas dirimu, kemampuanku dalam memahaminya tidak begitu hebat. Aku berharap kau dapat melampauiku, ucapnya penuh harap. Selama ini, dirimu sudah membuka 2 kitab dari ke-7 kitab tersebut. Jika dirimu sudah dapat menguasai 4 kitab dari 7 kitab itu, kamu akan menguasai hukum-hukum ruang dan waktu.
sehingga dirimu dapat membuat dunia kecil, mengubah ruang dan waktu dan sebagainya. Ruoer, kau tetaplah fokus, dan buka kitab itu secara berurutan sesuai dengan perintahku. Pelajari dengan tuntas, jika kau sudah menguasai ketujuh kitab itu dengan sempurna, maka kau akan menyadari betapa kecilnya diri kita ini, jelas Luo Feng. Baiklah, aku tidak akan menunda kepergianmu. Terus berlatih di luar dan jelajahi seluruh benua biru dan tingkatkan kekuatanmu. Aku akan merindukanmu. Selain itu, kamu dapat masuk dan pergi sesuka hatimu di tempat ini. Karena tempat ini sudah menjadi milikmu, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan tatapan hangat. Baik ayah, aku akan pergi sekarang. Setelah memberi penghormatan dengan bersujud 3 kali, King Ruo meninggalkan dunia buatan tersebut. Setelah kepergian King Ruo, sepertinya aku juga ingin melihat benua teratai biru lagi. Sudah ratusan tahun aku berkultivasi di tempat ini, gumam Luo Feng yang langsung lenyap seperti angin. Dan Mimin geser ceritanya di klan King tetua alurmu. Di arena pertempuran, pertarungan terus berlanjut. Ada banyak para kultivator tingkat langit yang bertarung dengan silih berganti. Tiba-tiba pemuda dengan kepala tertutup kain hitam bercadar emas memasuki arena pertempuran tersebut. Sungguh berani, tanpa aura kultivasi tapi memasuki arena pertempuran. Apakah dirimu mencari mati? Teriak seorang pemuda langsung melesat menyerang. Buom, hoah. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba pemuda sangar yang menyerang pemuda bertopeng emas tersebut terlempar keluar dari arena pertempuran dengan muntah darah. Wajahnya berubah pucat seperti selembar kertas. Lihat, pemuda bertopeng itu, ucap para penonton terkejut. Bagaimana mungkin, kita bahkan tidak sempat melihatnya melakukan gerakan. Apakah pemuda itu kultivator iblis? Gumam kerumunan heran. Walaupun demikian, banyak para kultivator tingkat langit yang silih berganti menyerang, tetapi mereka dikalahkan dengan serangan tunggal, hingga terlempar keluar dari arena pertempuran dengan berbagai luka pada tubuh mereka. Kehadiran pemuda bertopeng emas membuat heran kerumunan penonton. Sudah banyak para petarung yang menghadapinya namun dapat dikalahkan dengan mudah. Lihat, hanya dengan satu serangan tunggal, lawannya dibuat tidak berdaya, ucap kerumunan penonton. Selain para penonton, kehadirannya juga menarik perhatian para tetua dan petinggi klan, termasuk King Peng dan Ling Yun. Sayang, lihat gelang giok di tangannya. Pemuda itu seperti Ruoer, tapi apakah itu dia atau orang lain? Ucap Ling Yun kepada suaminya ragu. Aku juga melihatnya. Jika pemuda itu berbicara, aku akan tahu siapa dia, tetapi pemuda itu dari tadi tidak berbicara, ucap King Peng sambil terus memperhatikannya. Anehnya pemuda bertopeng itu sudah memenangkan 42 pertarungan tanpa jeda dan istirahat. Sungguh kuat, ucap para penonton kagum. Para penonton semakin dibuat penasaran dengan jurus-jurusnya yang asing, tidak seperti jurus-jurus yang dipelajari para murid klan King pada umumnya. Setelah memenangkan 48 kali pertarungan, dan menyisakan 3 kali pertarungan, Tetua King Zi menginterupsi pertandingan. Anakku, siapakah dirimu? Tanya King Zi pada pemuda bertopeng itu. Tetapi pemuda itu hanya menatapnya dan diam. Maaf sebelumnya, kami takut Anda adalah seorang penyusup, sehingga kami perlu tahu identitasmu. Nak, tunjukkan semangat rohmu, biar kami tahu dari mana asalmu, ucap King Zi ramah. Pemuda itu tidak menjawab, hanya mengangguk. Semua orang dibuat tegang. Tiba-tiba pemuda tersebut melepaskan kekuatan rohnya. 2 makhluk spiritual langit muncul dan mengambang di belakang tubuhnya. Kedua makhluk itu terlihat tenang dan bersahabat, mereka saling melengkapi. Sebagai tanda utama klan King, petir-petir halus berwarna ungu emas mengitarinya. Semua penonton dibuat tercengang. Apa, 2 eksistensi makhluk surgawi? Ucap para penonton terkejut dengan penuh kekaguman. Sayang, itu putra kita, ucap Ling Yun menatap King Peng dengan penuh keceriaan. Tapi apakah itu Ruoer? Ucap King Peng ragu. Semangat rohnya memang mirip Ruoer, tapi kita masih belum bisa memastikannya, ucapnya dengan penuh harap bahwa pemuda tersebut adalah King Ruo. Iya,
Aku juga menyaksikannya. Bagaimana mungkin kemampuan tingkat bumi tiba-tiba menjadi tingkat langit dan sudah memasuki level puncak? Monster dari manakah dia? Desah Ling Yun membenarkan pendapat King Peng. Hahaha, anakku, maafkan kami. Bukan kami meragukanmu, tetapi kami ingin memastikan dirimu. Akhirnya King Clan memiliki jenius super. Hahaha, klan King akan bangkit lagi, ucap King Zi sambil tertawa dengan keras. Baiklah, silahkan lanjutkan pertarunganmu, ucap King Zi. Pemuda itu hanya mengangguk, lalu menatap seorang pria yang duduk di samping Ling Yun. Matanya berkaca-kaca. Ayah, akhirnya kamu pulang, batinya dengan jiwa bergetar haru dalam kerinduan. Tatapan King Peng bertemu dengan pemuda itu. Ruo itu kamu, ucap King Peng dengan bibir bergetar. Pemuda itu hanya mengangguk padanya, lalu melanjutkan pertempurannya. Sayang, itu benar Ruo kita, ucap King Peng pada istrinya. Matanya berkaca-kaca. 5 bulan setelah kepergiannya di Gunung Petir sudah menjadi pendekar tingkat langit. Pertemuan dan keberuntungan apa yang diperolehnya? Ruo akhirnya kau bangkit nak, ucap Ling Yun bahagia. Selama ini, dirinya telah mencoba melakukan segala cara untuk membantu putranya, tetapi tidak pernah berhasil. Dirinya hanya bisa melindungi putranya. Bahkan saat dirinya melanggar janjinya untuk mengeluarkan aura Dewi Ling pada saat menghabisi pasukan macan batu bersayap di Gunung Petir, tanpa terasa, air matanya menetes. Pertarungan terus berlanjut, hingga menyisakan 20 petarung di tengah arena, termasuk King Ruo. Hahaha, akhirnya kita telah mendapatkan 20 petarung, ucap King Zi senang. Baiklah, tahap kedua akan dimulai. Pada babak ini, setiap satu petarung akan melawan 5 petarung lainnya dengan waktu 10 menit, dan setiap petarung hanya akan diberikan 3 kali kesempatan. Apabila gagal bertahan dalam waktu 10 menit, maka peserta dinyatakan gagal. Dari ke-20 peserta, peringkat 1 sampai 10 akan menjadi murid inti dan 10 lainnya akan menjadi murid batin. Dan 3 pemenang utama akan mewakili klan untuk ikut dalam seleksi murid Sekte Gunung Emas, ucap King Zi. Baiklah, ada 4 kelompok, dari keempat kelompok, akan ada yang menjadi petarung tunggal. Tunjukkan semangat dan kekuatan kalian, dan tidak perlu menahan diri. Hanya saja tidak diizinkan untuk saling membunuh. Apakah kalian paham? Siap, kami paham, jawab peserta dengan serentak, hanya King Ruo saja yang tidak bicara. Kali ini, King Ruo satu kelompok dengan King King, Chang Lantang dan Yulin. Baiklah, kita harus bekerja sama, ucap King King sebagai ketua kelompok. Mereka hanya mengangguk tanda setuju. Dari kelima orang itu masing-masing mendapat waktu sebagai petarung tunggal. Kali ini Yulin mendapat waktu pertama untuk bertarung. Yulin bertarung melawan kelompok lainnya. Tanpa membuang waktu, Yulin langsung mengeluarkan semangat roh petarungnya. Roar! Roh elang emas petir meraung ganas. Paruh dan cakarnya yang mengkilat seperti perak bergerak dengan kecepatan tinggi mulai melancarkan serangan. Yulin melesat dan menyerang. Aar, wush, pukulan perobek jiwa, teriaknya. Siulan cakar elang melesat dan menyerang lawan-lawannya. Buom, buom, buom. Pertarungan semakin intens. 10 menit hampir berlalu, tubuhnya sudah mulai terlihat lelah dengan pakaian yang robek sana-sini oleh serangan lawannya. Akhirnya King Yulin memenangkan pertempuran tersebut. Masing-masing dari kelompok itu bertarung. King King menang, Chang Lan kalah, King Tang juga kalah, dan akhirnya King Ruo. King Ruo menjadi pusat perhatian, mengingat bagaimana kekuatannya pada babak pertama. Banyak para penonton dibuat penasaran. Para lawannya tidak memberikan kesempatan pada King Ruo. Mereka masing-masing mengeluarkan kekuatan roh petarungnya. Pukulan pisau petir, teriak King Ying melesat menyerang King Ruo. Buom! Dentuman keras terjadi, dan tabrakan pukulan pada tubuhnya tidak berpengaruh sama sekali. Pukulan keras itu hanya sedikit merobek bajunya, membuat King Ying tercengang. Fisik yang sangat luar biasa, ucapnya segera mundur. Tidak ketinggalan, King Ying juga melancarkan serangan terkuatnya. Ark,
Pukulan petir langit, teriaknya. Boom! Dentuman keras menggetarkan arena pertempuran. King Yin langsung terlempar keluar dari panggung pertempuran. Sedangkan King Ruo hanya mundur 2 langkah saja. Walaupun demikian, lawan-lawannya tidak henti-hentinya menyerang. Baiklah, sekarang giliranku, gumamnya lalu membuat segel tangan. Cahaya emas meluncur lalu membentuk tubuh Phoenix emas dan memecah menjadi 5 ekor melesat menuju kelima lawannya. Boom! Kelima lawannya terlempar keluar dari panggung pertempuran. Mereka merasakan tubuhnya remuk seperti dipukul palu dengan berat ribuan ton. Sungguh menakjubkan, hanya dengan serangan tunggal langsung mengalahkan lawannya, ucap para penonton. Benar, selain teknik jurusnya, kekuatan fisiknya juga luar biasa. Bahkan dia juga belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, ucap yang lainnya menyela. King Zi, King Peng dan King Long memelototkan mata mereka. Mereka mencoba melihat teknik jurus itu. Teknik tingkat dewa, bisik Ling Yun berbisik pada suaminya. Apa? King Peng heran. Benar, itu teknik tingkat dewa. Aku pernah melihat jurus itu. Itu jurus serangan Phoenix Langit. Kekuatan serangannya dapat menghancurkan gunung dengan sekejap. Selain itu Phoenix Phoenix itu seperti memiliki jiwa sehingga dapat memecah diri dan menyerang lawannya, ucap Ling Yun menjelaskan. Hahaha, luar biasa, ucap King Peng senang. Pertarungan terus berlanjut. Akhirnya babak kedua menyisakan 10 petarung. Murid yang masuk pada babak ketiga adalah King King, Ling Xin, Huo An, Qian, King Tang, Yulin, Qin Chi, kedua putra patriark King Long si kembar, yaitu Hei Long dan Hie Long, serta King Ruo. Dari ke-10 peserta, yang terkuat adalah Hei Long yang merupakan salah satu putra patriark, King Tang seorang dari keluarga cabang, King King putra tetua King Ma, yaitu tetua yang mengurus bidang misi klan, King Yulin dan King Ruo pria bercadar yang masih menjadi misteri. Baiklah, babak ketiga akan dimulai. Kali ini kita akan mencari perengking peringkat. Pertarungan akan dilakukan secara acak. Dari pertarungan ini, 5 orang yang menang akan masuk ke perengkingan peringkat 1-5, sedangkan 5 yang kalah akan masuk ke peringkat 6-10. Pertarungan dimulai. King King dan Ling Xin, silahkan masuk ke panggung pertempuran, ucap King Zi. Kedua kultivator muda memasuki arena pertempuran dan mulai bertarung. Mereka saling serang. Setelah beberapa menit, King King mulai ditekan oleh King Ling Xin. Tanpa menunggu lama, pertarungan dimenangkan oleh King Ling Xin. Walaupun mampu mengalahkan King King, gadis itu tidak terlihat bangga, karena dirinya tahu ada banyak yang lebih kuat darinya. Sedangkan King King tidak terlalu kecewa, karena dirinya sadar akan kekuatannya dan sudah menjadi 10 besar merupakan suatu kebanggaan, karena ada ribuan yang gagal. Pertarung terus berlanjut, Huo An melawan King Tang, pertarungan dimenangkan oleh King Tang. Yulin melawan King Chi, pertarungan dimenangkan oleh Yulin. Pertarungan King Chi melawan Hei Long, dan pertarungan dimenangkan oleh Hei Long. Selanjutnya Hie Long melawan King bercadar emas, ucap tetua King Zi memanggil kedua petarung tersebut. King bercadar emas merupakan julukan elegan yang diberikan oleh tetua King Zi karena tidak mengetahui namanya. Para penonton menjadi riuh, mereka sangat bersemangat untuk melihat pertarungan tersebut. Kejutan apalagi yang akan dihadirkan King bercadar emas tersebut? Siapakah yang akan menang? Ucap mereka dengan penasaran. Para penonton dengan serius menyaksikan pertempuran demi pertempuran, terlebih pemuda bertopeng itu. Kali ini King Hie Long akan bertarung dengan pemuda misterius itu. King Hie Long langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya. Roh pertempuran tornado petir di punggungnya menderu-deru bergelegar dahsyat. Dirinya tahu, orang yang dihadapi bukanlah lawan yang mudah. King Ruo terlihat sangat tenang. Pukulan tornado petir penghancur langit, teriak King Hie Long melesatkan dirinya menyerang King Ruo. Wush! Boom! Dentuman hebat menyapu panggung pertempuran dan debu menutupi arena. Setelah debu menghilang, pria bertopeng itu masih berdiri di arena pertempuran. Dirinya hanya mundur 1 langkah dari posisinya berdiri. Sedangkan King Hie Long mundur 100 meter.
Sungguh benar-benar kuat, ucap King Hielong sambil menyeka darah dari bibirnya akibat serangan balik yang dilakukannya. Walaupun demikian, King Hielong tidak berhenti menyerang. Kali ini dirinya menyiapkan serangan pamungkasnya. Pukulan tornado petir penghancur surga, teriak King Hielong. Wush, wush, wush. Deru tornado petir mengitari tubuhnya, perlahan membentuk tombak petir yang berdengung dan berderak-derak. King Ruo juga mulai menggerakkan tangannya. Sebelumnya dia merasakan pukulan yang sangat dahsyat. Jika dirinya tidak mengenakan armor emas petir langit, mungkin tubuhnya akan hancur. Ternyata armor ini sangat hebat, batin King Ruo. Armor emas petir langit yang digunakannya merupakan artefak pertahanan tingkat dewa, yang tidak dapat dilihat oleh mata orang lain. Armor itu memang ajaib, karena langsung menempel pada tubuh dan seperti bagian dari tubuh itu sendiri. Walaupun disebut dengan armor emas petir langit, bentuk armor itu sendiri setipis kulit berwarna biru keemasan. Di atas permukaannya ada ribuan rune tingkat tinggi yang menyebar. King Ruo sebenarnya bisa saja cuman mengandalkan armornya untuk mengalahkan King Hielong, tetapi akan sangat rugi jika dirinya tidak mencoba teknik yang dipelajarinya. Para penonton merasakan tekanan yang sangat kuat. Serangan dahsyat melesat menyerang King Ruo. Dirinya juga mulai menyerang. Pukulan penghapus langit, teriak King Ruo. Tangan raksasa muncul lalu menampar keras tombak petir yang melesat padanya. Wush, boom, ledakan keras terjadi. Serangan dengan bentuk tamparan tangan itu menghancurkan tombak petir berkeping-keping. King Hielong terlempar dari arena pertempuran karena tubuhnya juga ikut terkena kekuatan tamparan. Darah keluar dari mulutnya dengan tubuh terasa remuk. Ah! Teriaknya menahan rasa sakit. Melihat itu, King Ruo langsung terbang mendekati King Hielong. Dirinya merasa bersalah karena melukai sepupunya sendiri. Kekuatan petir ungu menyebar dari tangannya saat dirinya menjamah tubuh King Hielong. Para penonton cemas melihat tindakan King Ruo. Secara perlahan, kekuatan penyembuhan merasuki tubuh King Hielong. Luka-lukanya mulai sembuh dan kekuatan tenaga dalamnya juga mulai pulih. Saudara, terima kasih, ucap Hielong sambil berdiri dan menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo hanya mengangguk lalu terbang menuju kursinya. Para penonton dibuat takjub dengan sikap dan kemampuannya. Para penonton yang dibuat takut dan cemas menjadi lega. Banyak reaksi atas sikapnya. Sebagian ada yang menganggapnya sebagai figur yang berbahaya, terutama dari para keluarga aristokrat dan keluarga suci lainnya. Sedangkan bagi para sekte utama, figur itu merupakan hal yang sangat menggiurkan. Hahaha, luar biasa, sungguh luar biasa, ucap King Zi tertawa gembira. Setelah melihat sikap pemuda bertopeng emas itu, semakin mengingatkan dirinya untuk menjadi tetua yang benar-benar bekerja dengan tulus pada klan, keinginannya untuk menjadi patriark benar-benar hilang. King Zi berpikir, generasi muda seperti para keponakannya dan generasi muda lainnya, haruslah didukung penuh oleh orang tua. Para petinggi klan juga merasa senang, terlebih patriark King Long, demikian juga King Peng dan istrinya. Putra kita benar-benar anak yang baik, ucap Ling Yun pada suaminya. King Peng hanya mengangguk setuju dengan perasaan bangga. Aku hanya mengeluarkan 20% kekuatanku, jika lebih dari itu, aku mungkin akan membunuh saudara King Hielong, gumam King Ruo dalam hati. Sebenarnya tidak ada perbedaan tingkat kultivasi King Ruo dan King Hielong, karena King Ruo menekan tingkat kekuatannya sehingga sama dengan lawannya. Hanya saja kekuatan fisik King Ruo memang sangatlah kuat. Pertarungan terus berlanjut hingga menjelang pagi. Dunia kultivator adalah dunia tanpa batas, di mana tidur dan makan adalah sesuatu yang tidak terlalu berpengaruh bagi tubuh mereka. Walaupun demikian, masih ada yang menyukai makanan dan tidur, karena itu adalah kebiasaan umumnya sebelum mereka menjadi kultivator. Bagi para kultivator, dengan berkultivasi dan mengkonsumsi obat-obatan, atau menyerap sumber daya seperti kristal jiwa maupun item tertentu dapat menjaga tubuh mereka. Baiklah, peringkat 6-10 sudah terpilih, kita akan melanjutkan dengan pemilihan peringkat 1-5.
Kali ini pertarungan akan dilakukan secara acak, setiap murid akan bertarung sebanyak 4 kali. Dan akan dinilai berdasarkan jumlah kemenangan yang akan diraihnya. Baiklah, pertarungan dimulai. Ucap tetua King Zi. King Heilong melawan Yulin. Pertarungan berlangsung singkat, karena King Yulin dengan mudah dikalahkan oleh King Heilong. Selanjutnya, King Lingxin melawan King Tang. Pertarungan dimenangkan oleh King Tang. Pertarungan terus berlanjut. Yulin meraih 2 kali kemenangan dengan 2 kali kekalahan. King Tang meraih 1 kali kemenangan dengan 3 kali kekalahan. Lingxin gagal karena tidak pernah menang. Sedangkan salah satu dari si kembar King Heilong dan King bercadar emas masing-masing meraih 3 kali kemenangan. Dari pertarung tersebut, peringkat 3 diraih oleh Yulin. Peringkat 4 King Tang dan peringkat ke-5 Lingxin. Untuk peringkat 1 dan 2 masih menjadi tanda tanya. Apakah si kembar King Heilong atau King Ruo dengan julukan King bercadar emas? Baiklah, penentuan peringkat 1 dan 2 akan dimulai. Ucap pemimpin pertandingan tersebut. Kedua petarung lalu memasuki arena pertempuran. King Heilong langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dirinya tahu bagaimana kekuatan lawan-lawan sebelumnya. Dirinya harus berusaha dengan keras untuk mengalahkannya, terlebih dengan saudara kembarnya yang sudah kalah darinya. Kekuatan ranah langit level puncak sangatlah kuat, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh pemuda bercadar emas itu. Aar, raungan naga petir ungu melesat ke langit. Kekuatan petir ungu mulai mengitari tubuhnya. Serangan jiwa, teriaknya. Tiba-tiba tubuh dan roh pertempurannya menyatu menjadi kilatan ungu melesat ke arah King Ruo. Wush! King Ruo menyerang dengan jurus pukulan menghapus jejakmu, dengan membuat tamparan keras pada tombak petir yang melesat padanya. Wush! Boom! Arena pertarungan bergoncang hebat. Debu berterbangan menutupi seluruh arena tersebut. Setelah debu hilang, tampak 2 petarung masih sama-sama berdiri di atas panggung. King Heilong mundur 10 langkah, sedangkan King Ruo hanya mundur 1 langkah. Akibat serangan dahsyat itu sebagian lantai arena pertempuran retak dan pecah. Sungguh serangan yang mematikan, ucap para penonton takjub. Tanpa memberi waktu, King Heilong kembali menyerang dengan kekuatan penuhnya. Tombak petir ungu mengambang sebanyak 7 tombak mulai bergetar hebat. Tombak penghancur surga, teriaknya. Wush, wush, wush. Tombak-tombak tersebut melesat membelah langit seperti kilat menuju sasarannya. Duem, wush, wush, wush. King Ruo juga menyerang. Tapak putih keemasan membentuk tapak raksasa menghancurkan serangan King Heilong dengan mudah. Tidak hanya itu, King Ruo segera membuat segel tangan. Tombak emas perobek langit, teriaknya. Cahaya emas membentuk 7 tombak emas yang terkondensasi berputar dan bergetar, dengan kecepatan tinggi yang dikelilingi oleh petir ungu yang melesat menyerang tombak-tombak ungu lainnya. Wush, 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 boom, boom, boom. Ledakan menjadi lebih dahsyat dari ledakan serangan pertama. Walaupun arena tertutup debu, kedua petarung tersebut terus bertukar beberapa kali pukulan. Para penonton yang menyaksikan pertempuran hanya melihat gerakan buram saat cahaya ungu dan emas saling bertabrakan. Wush, traang, traang, traang. Boom, boom. Akhirnya pertarungan berhenti. Saat debu yang menutupi arena hilang, seorang pria tampan berdiri di tengah arena di mana topeng emasnya telah hancur dan hilang. Sedangkan seorang yang lainnya terlempar dari arena dengan pakaiannya robek dan terluka parah. Penonton terdiam, tidak ada yang bersuara. Mereka yang mengenal pemuda tersebut membelalakan matanya. Banyak yang tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Termasuk para petinggi klan. Mereka yang dulu pernah mengganggunya merasakan wajahnya tersayat merah. Dulu mereka menghina tetapi sekarang mereka merasa terhina. Yang lebih menakutkan, apabila pemuda tersebut akan membalas dendam. Bagi para penonton yang tidak tahu siapa pemuda tersebut hanya dapat dibuat penasaran, terutama para anggota klan dari keluarga cabang, sedangkan bagi anggota klan utama pemuda itu adalah yang sangat mereka kenali. Hahaha, luar biasa, sangat luar biasa, ternyata putra seorang pahlawan.
Tawa Patriark memecah keheningan. Patriark Qinglong bukannya marah atau kecewa, justru merasa sangat senang dan bangga. Patriark langsung terbang menuju arena pertempuran dan menghampiri kedua petarung tersebut. Wajahnya yang keras dan tegas menatap putranya dan keponakannya dengan bangga. "Hei Long Er, Ruo Er, aku sangat bangga pada kalian berdua. Kalian benar-benar luar biasa. Aku harap kalian tetap menjadi saudara yang saling mendukung," ucapnya bangga. "Baik Paman, baik Ayah," jawab pemuda tersebut secara bersamaan dengan hormat dan tegas. "Hahaha, baiklah, baiklah. Aku senang mendengarnya," ucap Qinglong senang. Patriark Qinglong menatap pemuda tersebut. Dirinya masih dibuat kagum oleh pertempuran mereka, terutama keponakannya. Jurus-jurusnya sangat luar biasa. Kedua pemuda tersebut saling bertatapan, lalu tertawa dengan keras. "Hahaha, saudara King Ruo, kau sangat luar biasa. Aku mengaku kalah, kapan-kapan kita harus berlatih bersama," ucapnya tulus. "Hahaha, kakak King Hei Long, kamu juga sangat luar biasa," balasnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Hahaha, sudahlah, jangan terlalu formal, aku tidak suka itu," ucap King Hei Long lalu merangkul King Ruo dan memeluknya. Semua mata yang hadir terpaku ke tengah arena, terlebih gadis cantik bergaun merah yang dari 2 hari yang lalu terus mencarinya. "King Ruo, ternyata itu dirimu," ucap King Ling membatin senang. Para penonton yang tidak berasal dari klan utama tidak memahami adegan tersebut. Mereka semua dibuat penasaran dengan berbagai pertanyaan. Wush, wush. Tiba-tiba King Peng dan istrinya Ling Yun terbang ke arena. Mereka berdua sudah tidak dapat lagi menahan diri, terutama King Peng yang sangat merindukan putranya tersebut. Keajaiban benar-benar terjadi, putranya telah tumbuh, dan bahkan menjadi seorang kultivator tingkat langit dalam waktu yang singkat. Jiwanya bergetar, tanpa dapat berkata-kata lagi langsung memeluk putra semata wayangnya tersebut dengan erat sambil matanya berkaca-kaca. "Ayah, aku sangat merindukanmu," ucap King Ruo pelan membuat jiwa King Peng bergetar hangat. "Hahaha, putraku, kau sungguh luar biasa," ucapnya sambil tertawa. Ling Yun memeluk putranya dengan perasaan penuh kasih sambil mengusap-usap kepalanya. "Ruo Er," ucapnya lembut. Walaupun kini putranya sudah menjadi pria tampan dan gagah, dengan kultivasi yang tinggi, Ling Yun selalu menganggapnya sebagai bayi kecilnya. "Ayah, Ibu, aku pulang," ucap King Ruo dengan mata berkaca-kaca. Sebenarnya saat memasuki arena pertempuran dirinya sudah melihat ayah dan ibunya, tetapi dirinya menahan diri untuk tidak menunjukkan dirinya karena ingin terlebih dahulu membuktikan diri bahwa dirinya bukan sampah. Pertemuan keluarga di atas arena pertempuran itu membuat para penonton merasakan kehangatan dalam hatinya. Akhirnya suara penonton pecah. Ternyata pemuda itu adalah putra King Peng, seorang pahlawan klan. "Sungguh luar biasa. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya," ucap para penonton senang. "Keberadaannya akan memberi pengaruh yang luar biasa pada klan King kita," ucap penonton lainnya bangga. Di atas arena, King Ruo mencoba mencari wajah yang sangat dirindukannya. Tatapannya terhenti pada kursi kehormatan para murid. Tampak gadis cantik bergaun merah dengan mata indah dan senyum manis yang selalu menghiasi bibirnya juga menatap ke arah King Ruo. Untuk beberapa saat, tatapan mereka bertemu. Tiba-tiba gadis itu menegang. Wajahnya yang cantik tiba-tiba bersemu merah. Dengan kikuk gadis itu berusaha menunjukkan senyum terbaiknya. Akhirnya pria yang dirindukannya muncul. King Ruo juga menatapnya dengan memberikan senyuman terbaik lalu menganggukkan kepalanya. Tindakan King Ruo dilihat ayah dan ibunya. "Hahaha, sayang, ternyata putraku juga sangat pandai memilih," ucap King Peng pada istrinya. "Ruo Er, ayah tahu siapa dia. Segera ayah akan menemui orang tuanya," goda King Peng pada putranya. Ucapan King Peng menghentikan sikap King Ruo pada King Ling. "Aku bahkan tidak tahu namanya," ucap King Ruo tersenyum kecut sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Hahaha, baiklah, pemilihan murid pelatihan klan telah berakhir," ucap tetua King Zi menenangkan keributan. "Secara resmi aku umumkan,
Peringkat pertama diraih oleh King Ruo, peringkat kedua Hei Long, peringkat ketiga diraih oleh Yulin. Peringkat 4 Qintang, peringkat 5 Ling Xin. Peringkat ke-6 Hye Long. Peringkat ke-7 Qing Qing. Peringkat ke-8 Huo An. Peringkat ke-9 Qian dan peringkat ke-10 Qing Qi. 10 peringkat murid tingkat bumi juga naik ke atas panggung. Patriark, silahkan memberi hadiah kepada para pemenang, ucap Tetua Agung King Zi. Saat para pemenang memasuki panggung, sampah klan ternyata seorang jenius, ucap King Ling sambil menggoda King Xiao dan King Mo sehingga kedua pemuda tersebut menegang. Mereka ingat bagaimana dulu mereka mengganggu King Ruo. Aku harap kalian siap menerima akibatnya, ucap King Ling terus menakut-nakuti mereka sehingga membuat King Xiao dan kelompoknya bergidik. Dengan takut, King Xiao dan kelompoknya memasuki panggung. Tetapi tidak dengan King Ling, justru dirinya malu-malu. King Ruo menghampiri King Ling. Sikapnya lucu. Dirinya tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan, hanya menatap gadis itu dengan penuh kerinduan. Hai, aku Linger, ucap King Ling memulai pembicaraan memperkenalkan dirinya. Hai juga, aku King Ruo, balasnya sopan. Senang melihatmu kembali. Dan selamat atas kemenanganmu, ucap King Ling dengan lembut. Terima kasih, kamu juga. Selamat atas kemenanganmu, balas King Ruo dengan senyumnya yang hangat membuat jiwa King Ling terus bergetar. Di tengah arena, sekali lagi aku mengingatkan kepada ke-6 murid terpilih. 1 bulan lagi kita akan bertemu di aula utama klan, untuk mengikuti seleksi pemilihan murid Sekte Gunung Emas, ucap Tetua King Zi. Setelah Patriark selesai membagikan hadiah kepada para pemenang, para peserta dan penonton akhirnya membubarkan diri. Mereka merasa senang atas perhelatan acara tersebut. King Ruo dan kedua orang tuanya juga membubarkan diri, dan kembali ke kediaman mereka di Villa Bambu Emas. Sebelum berpisah, King Ling dan King Ruo saling bertukar giok jiwa. Sampai bertemu lagi, ucapnya lalu pergi. Sedangkan di atas awan yang tersembunyi di langit klan King, seorang pria tua tersenyum bangga sambil mengelus-elus jenggot putihnya. Tidak heran, ritual penyatuan darah emas dapat berjalan dengan baik. Ternyata ada darah keturunan dewa dalam tubuhnya, gumam orang tua tersebut lalu menghilang. Di Villa Bambu Emas, King Peng, Ling Yun dan King Ruo sudah kembali ke kediamannya. Hahaha. Putraku, kau sangat luar biasa, ucap King Peng sambil tertawa penuh kebahagiaan. Ruo ceritakan pada ayah pengalaman apa yang kau dapat, tanya King Peng pada putranya dengan antusias. Sayang, biarkan Ruo beristirahat, mungkin dia sedikit lelah, ucap Ling Yun. Tidak apa-apa ibu, aku tidak lelah, ucap King Ruo. King Ruo lalu mengeluarkan lencana Phoenix emas dengan giok biru di tengahnya. Ayah, aku telah menjadi bagian dari lencana ini, ucap King Ruo menyerahkan pada ayahnya. King Peng hanya bingung, tetapi tidak dengan istrinya. Tubuh Ling Yun bergetar saat menatap lencana itu. Matanya memerah dan meneteskan air mata. Tindakannya membuat suami dan putranya panik. Sayang, apa yang terjadi? Tanya King Peng dan King Ruo menjadi lebih bingung. Ling Yun lalu memeluk putranya dengan tangisannya yang semakin keras. Ibu, ada apa? Setelah cukup lama, Ling Yun menatap putranya. Ruo dari mana kamu mendapatkan lencana ini? Tanya Ling Yun lembut dengan mata berbinar bahagia. Ibu, aku mendapatkannya dari guru dan sekaligus ayah angkatku. Dia sangat baik bu, dia sangat kuat, aku bahkan tidak tahu tingkat kultivasinya. Mungkin hanya dengan menjentikan jarinya, dia dapat menghancurkan kota perak, ucap King Ruo. King Peng hanya dibuat bingung dan penasaran. Ruo apakah kamu tahu siapa nama gurumu? Tanya Ling Yun semakin penasaran. Namanya Luo Feng, ucap King Ruo singkat. Di manakah dirinya sekarang? Tanya Ling Yun semakin penasaran. Guru saat ini ada di dunia buatannya. Dunia kecil itu ada di dalam puncak gunung petir. Selain itu, dunia kecil itu tidak dapat dimasuki oleh siapapun, karena pintu masuknya dilindungi formasi penyebaran dewa tingkat tinggi. Hahaha, tawa renyahnya memecah. Anakku,
Langit benar-benar memberkatimu, sungguh pertemuan yang beruntung, aku turut berbahagia, ucapnya senang. Ruoer, kapan-kapan bawa gurumu kemari, ucapnya lembut. Baik ibu, jawab King Ruo. Sayang, ayo tunjukkan hadiahmu, ucap Ling Yun membuyarkan kebingungan King Peng. Hahaha, baiklah. King Peng lalu mengeluarkan lencana giok berwarna biru keemasan, dengan gambar awan di bagian tengahnya lalu memberikannya pada King Ruo. Ayah, lencana apa ini? Ini adalah lencana pelayan Dewa Langit, jika dirimu sudah kuat, temukan dia di wilayah utara, ucap King Peng. King Ruo menerima lencana itu, lalu memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Mata Ling Yun seketika terkejut melihat cincin penyimpanan putranya itu. Sungguh senjata dewa, gumamnya. Selain tanpa batas, cincin itu juga dapat digunakan sebagai senjata perlindungan. Istriku, dari sikapmu sepertinya kau tahu guru dari putra kita, tanya King Peng. Ya, aku tahu. Suatu saat aku akan menjelaskan siapa orang tersebut. Yang pasti, dia adalah guru yang sangat hebat untuk putra kita, dan namanya ada di dalam legenda, jelasnya dengan sangat bahagia. Sayang, karena Ruoer sudah ada, apakah kita sudah siap menjalankan ritual? Tanya King Peng pada istrinya. Baiklah, jawab Ling Yun sambil mengangguk lalu mengeluarkan kotak giok hitam. Di dalamnya ada sebuah benda dengan cahaya putih buram dengan aura yang sangat kuat. Ayah, ibu, apa itu? Tanya King Ruo. Ini adalah kristal rantai jiwa. Ayahmu bertahun-tahun menjalankan misi klan untuk mendapatkan benda ini. Benda ini akan membantu ibu dan ayahmu untuk menyegel jiwa darah ilahi kami pada tubuhmu, terutama darahku. Selain itu, benda ini akan menguatkan keturunan darahmu, serta dapat melindungimu dari orang-orang yang berasal dari klanku, ucap Ling Yun menjelaskan. Ini tidak akan terlalu menyakitkan, karena kamu pasti sudah pernah membuat ritual pencucian darah, tambah Ling Yun. Bagaimana ibu tahu? Tanya King Ruo lagi. Karena aku tahu gurumu, jawab Ling Yun tersenyum. Baiklah, kita mulai. Ling Yun mengeluarkan kristal rantai jiwa lalu membuat segel tangan. King Peng juga membuat segel tangan. Pagoda perisai jiwa, ucapnya bersamaan. Dua mantra penyebaran berbeda dengan bentuk pagoda biru dan pagoda emas bersatu. Lalu kristal rantai jiwa terbang menuju pagoda yang telah menjadi satu itu dan melilitnya. Siulan Phoenix dan raungan naga menggema halus. Ruoer, bersiaplah, ucap Ling Yun. Baik, jawabnya dengan siap. Pagoda biru keemasan turun dari atas dan mulai menutup tubuhnya. Secara perlahan dari kepala hingga menutupi seluruh tubuhnya. Ah! Teriakannya menggetarkan bangunan villa bambu. Jika tidak dilindungi oleh mantra cakram langit Ling dan mantra petir angin, suara raungan King Peng akan terdengar di seluruh kota perak. Secara perlahan pagoda itu menyatu dengan tubuhnya lalu menghilang. Tubuhnya dibasahi oleh keringat, walaupun rasa sakit yang sangat ekstrim, tapi tidak seperti rasa sakit saat ritual pencucian darah yang pernah dia rasakan. Tiba-tiba, wush, cahaya kuat melesat ke langit. King Ruo menerobos dengan melompati 3 level menjadi kultivator surga tingkat menengah. Hahaha, luar biasa, benar-benar jenius, ucap King Peng bangga. Ruoer, pagoda itu akan menjadi bagian dari hidupmu. Dirimu dapat menggunakannya sebagai perisai, dan kualitasnya tidak kalah dengan armor yang ada di tubuhmu itu, ucap Ling Yun tersenyum. Ayah, ibu, terima kasih, ucap King Ruo senang. Tapi, dari mana ibu tahu ada armor di tubuhku? Ucap King Ruo. Hahaha. Ruoer, apakah kau dapat melihat tingkat kultivasi ibumu dan ayahmu? Tanya King Peng. King Peng diketahui orang sebagai kultivator tingkat surga, itu karena dirinya dapat mengatur kekuatannya di lapisan tingkat surga, tetapi tidak demikian, dirinya sudah melampaui tingkatan tersebut. King Ruo menggelengkan kepalanya. Itu karena kami sudah melampaui tingkat kultivasi yang ada di kota perak ini. Ruoer, suatu saat, kamu akan dapat melihat tingkatan ayah dan ibumu. Teruslah berlatih dan menjadi kuat, ucap King Peng kepada putranya. Keesokan harinya, di halaman villa bambu,
Kini terlihat seorang pemuda tampan sedang berkultivasi dengan tenang, tampak bayangan pagoda biru keemasan mengitari tubuhnya seperti benteng hidup yang melindungi penghuninya. Dia adalah King Ruo. Setelah melewati kebersamaan dengan keluarganya, kini dia mulai berlatih kembali untuk memperbaiki pondasi kultivasinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dirinya merasakan 4 aura mendekatinya. King Ruo dengan perlahan membuka matanya. Tampak kedua putra kembar patriark, King Helong dan King Hielong, sepupu King Yanggang, putra pertama King Huo Zun, saudara kedua patriark, dan seorang gadis manis yang terlihat malu-malu sedang mendekati ke arahnya. Hahaha, saudaraku, selamat datang. Silahkan masuk, ucap King Ruo senang sambil berdiri menyambut saudara-saudaranya dengan jiwa yang dipenuhi kehangatan. Selama ini, King Ruo tidak pernah memiliki satu teman sekalipun karena dirinya terlalu sibuk dengan latihannya. Selain itu, saudara-saudara sepupunya juga sibuk untuk berlatih sehingga dirinya tidak menyalahkan keadaan yang seperti itu. Ling Er juga datang. Senang melihatmu, ucap King Ruo dengan ramah pada gadis itu. King Ling hanya bisa tersenyum dengan sapaan ramah itu. Dirinya bingung untuk mengatakan kalimat apa yang tepat untuk diucapkan. Aku juga senang melihatmu, ucapnya sambil tersipu malu. Hahaha, luar biasa, Ruo Er, bawa saudara-saudaramu masuk, ucap King Peng keluar dari dalam rumahnya menyambut kedatangan para keponakannya. Ruo Er, menantu ayah juga datang. Nona Ling silahkan masuk, ucapnya menggoda King Ling dan King Ruo sambil tertawa senang melihat tingkah kedua muda-mudi tersebut. King Ruo hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sedangkan King Ling, wajahnya memerah menahan malu. Hahaha, keponakanku semuanya, kalian tidak usah malu-malu, nikmati apa yang ada. Anggap saja rumah sendiri, ucapnya senang. Baik paman, jawab para pemuda tersebut. Hahaha, Ling Er, jangan panggil aku paman, mulai sekarang panggil aku ayah, ucapnya terus menggoda gadis itu. King Ruo merasa tidak enak dengan sikap ayahnya. Walaupun demikian dia juga senang. King Ling juga demikian. Walaupun kikuk dan malu, tetapi hatinya juga ikut senang. Baiklah, aku pergi, ucapnya meninggalkan putranya beserta para keponakannya. Adik, maaf kami mengganggu. Kami datang ke sini ingin berlatih bersamamu, ucap King Hielong mengungkapkan tujuan kedatangan mereka. Tidak masalah kakak. Kita dapat bertukar tentang kultivasi, balas King Ruo ramah. Adik, kami ingin berlatih darimu, teknik serta jurusmu sungguh luar biasa. Adik, mengapa saat ini kami tidak bisa melihat tingkat kultivasimu, tanya King Hielong heran. King Hielong tahu dengan jelas saat pertarungan sebelumnya, King Ruo tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tiba-tiba aura tingkat surga menengah menyebar dan menindas mereka semua. Seketika itu semua mata terbelalak. Saudara Ruo, kau luar biasa, dalam beberapa hari kita tidak berjumpa dirimu sudah menerobos ke tingkat surga. Sungguh luar biasa, ucap King Hielong penuh dengan kekaguman. Aku juga tidak dapat menjelaskannya kak, yang aku lakukan hanya berlatih dan berlatih, jawabnya merendah. Selain itu, menurut guruku kita harus berlatih jurus dan teknik kultivasi yang sesuai dengan tipe tubuh kita, ucap King Ruo menjelaskan. Saudara Ruo, pasti gurumu sangat luar biasa, ucap King Ling tersenyum manis menatap King Ruo dengan penuh kekaguman. King Ling ingat, 5 bulan yang lalu, saat pertama kali bertemu King Ruo, kekuatannya masih di tingkat bumi dasar, dan 5 bulan kemudian King Ruo sudah menjadi kultivator langit tingkat puncak, dan sekarang sudah menjadi kultivator surga tingkat menengah. Apakah dia monster yang sengaja untuk terlihat lemah batinnya? Adik King Ruo, dalam pertarungan kita sebelumnya, sebenarnya berapa persen kekuatan yang kau gunakan? Tanya Helong penasaran. Aku rasa 20 hingga 25%, jawab King Ruo sambil tersenyum. Apa? King Helong dan King Hielong terkejut. Mereka berdua menatap King Ruo dengan takjub, mereka merasa sangat rendah. Saat itu dalam pertandingan tersebut, mereka berada di tingkat kultivasi yang sama, tetapi perbedaan kekuatannya benar-benar seperti langit dan bumi.
Selain Helong dan Hielong, King Yanggang dan King Ling juga ikut terkejut karena mereka juga melihat pertempuran itu. Terlebih Helong dan Hielong yang bertempur dengan King Ruo, mereka berdua merasa bagaikan seorang semut di hadapan gajah. "Baiklah, jangan menatapku seperti itu," ucap King Ruo malu. "Hahaha." Mereka semua lalu tertawa menyadari sikapnya. "Saudara Ruo, dapatkah dirimu membantu kami untuk meningkatkan kekuatan kami?" tanya King Helong. "Aku juga tidak tahu, tapi aku akan mencoba," jawabnya. King Ruo lalu mengeluarkan kristal astral dari cincin penyimpanannya. "Saudara Helong, terlebih dahulu aku akan memeriksa tipe tubuhmu," ucapnya. "Baik, letakkan tangan saudara pada kristal tersebut," pintanya pada King Helong. Saat King Helong menyentuh kristal itu, tiba-tiba muncul cahaya merah keemasan. Selanjutnya saudara Hielong. King Hie lalu meletakkan tangannya lalu muncul cahaya ungu keemasan. "Saudara King Yanggang," ucapnya. Wush, lalu muncul cahaya biru keemasan. Selanjutnya Ling Er, ucapnya dengan tatapan hangat menatap King Ling yang masih terlihat malu-malu. King Ling lalu meletakkan tangannya pada kristal astral. Setelah cukup lama, wush, muncul cahaya ungu keemasan lalu berubah berwarna hijau. Setelah selesai menguji tipe tubuh mereka, King Ruo lalu menyimpan kembali kristal astral tersebut. Ketiga saudara sepupunya dan King Ling dibuat penasaran dengan tindakannya itu, karena mereka asing dengan cara yang dilakukan sebelumnya. King Ruo memandang mereka lalu mulai menjelaskan. Kristal astral adalah penguji tipe tubuh, fungsinya untuk mengetahui fondasi dasar kekuatan serta keseimbangan tingkat kultivasi. Guruku menjelaskan demikian. Tujuannya agar teknik dan jurus yang kita pelajari dapat berjalan seimbang. Untuk warna, itu mewakili dari tipe tubuh itu sendiri. Cahaya merah mewakili kekuatan api, juga disebut dengan tubuh peperangan atau dunia bawah. Sifatnya buas dan ganas juga dilambangkan dengan naga api. Warna ungu melambangkan tipe tubuh tumbuhan surgawi melambangkan kehidupan, penyembuhan dan racun yang dilambangkan dengan naga ungu. Warna biru melambangkan kekuatan lautan, ada kehidupan yang luar biasa di samudera. Sifatnya bisa ganas dan bisa menjadi lembut juga dilambangkan dengan naga biru. Sedangkan warna hijau sebagai lambang racun tertinggi yang sifatnya dapat merusak apa saja. Ling Er, kamu memiliki dua warna tipe tubuh yang berbeda. Dua warna itu melambangkan dua kekuatan berbeda yang berada dalam satu wadah. Jika jurus dan teknik kultivasinya tidak sesuai, maka yang bersangkutan tidak akan berkembang, karena sifatnya yang berlawanan, tetapi jika jurus dan teknik kultivasinya sesuai, maka akan berkembang dengan sangat cepat di mana kecepatannya 2 kali lebih cepat, ucapnya menjelaskan membuat mereka yang ada di tempat itu terkagum-kagum. Setelah mendengarkan penjelasan King Ruo, mereka mulai menyadari kelemahan mereka masing-masing, terutama King Ling. Peningkatan kekuatannya dia anggap sangat lambat, ternyata ada dua kekuatan berbeda dalam tubuhnya. Saat mereka masih berpikir keras merefleksikan cara dan teknik kultivasinya, King Ruo mengibaskan tangannya. Sus, muncul 4 kitab yang mengambang di hadapan mereka. Saudara King Ruo, apa ini? Tanya King Yanggang penasaran. Setelah aku melihat tipe tubuh kalian, aku merasa kitab-kitab ini yang paling sesuai dengan tubuh kalian. Aku memahami bahwa kalian telah melatih teknik petir, tetapi itu berlawanan dengan tipe tubuh kalian. Kekuatan petir dalam tubuh kalian sudah tidak perlu ditingkatkan lagi, karena kekuatan petir memang sudah menjadi kekuatan yang mendarah daging bagi klan King kita. Jika kalian mempelajari teknik dengan kekuatan petir, itu justru akan melemahkan petir itu sendiri. Kita tahu, petir adalah kekuatan yang eksplosif dan menghancurkan. Gunakan kekuatan petir itu untuk menambah kekuatan serangan yang akan kita lancarkan, jelas King Ruo. Sekali lagi mereka dibuat kagum dengan penjelasan King Ruo. Ambillah kitab-kitab ini. Ini adalah kitab teknik kultivasi tingkat tinggi. Jika kalian ingin merubah teknik kultivasi kalian, kalian masih dapat melakukannya sekarang, dan itu tidak mempengaruhi pondasi awal tingkatan kalian. Jika tidak pun tidak apa-apa.
Mengubah teknik kultivasi itu dapat dilakukan sebelum memasuki peringkat surga. Jika sudah memasuki peringkat surga, maka dapat menghancurkan pondasi awal, ucapnya menjelaskan. Hahaha, Saudara King Ruo, ini luar biasa. Terima kasih saudara, ucap Helong lalu meraih kitab itu dan membacanya. Apa teknik kultivasi jiwa Dewa Naga Api? Baiklah, aku akan mempelajarinya, ucapnya kaget yang langsung berubah dengan senyuman bahagia di wajahnya. Masing-masing mereka mendapatkan kitab teknik kultivasi yang sesuai dengan tipe tubuh mereka. King Hielong mendapatkan kitab Dewa Jiwa Naga Ungu, King Yang Gang mendapatkan kitab Jiwa Dewa Naga Biru. Untuk King Ling, karena tipe tubuhnya yang berbeda, dia mendapat kitab kultivasi Jiwa Dewi Nua, yaitu Dewi Kehidupan yang memelihara dan menghancurkan. Saudara King Ruo, bagaimana dengan teknik-teknik yang telah kami pelajari? Tanya King Yang Gang. Saudara Yang Gang, untuk teknik tidak masalah, hanya saja jangan melatih jurus dengan kekuatan petir. Selain itu, jangan mempelajari jurus tingkat rendah, karena tipe tubuh kalian mendukung kekuatan jurus tingkat tinggi. Semakin tinggi tingkat kultivasi kalian, maka semakin dahsyat kekuatan jurus kalian. Jurus tingkat rendah hanya akan menjadi sampah dan merusak tubuh kalian. Tidak perlu banyak jurus, walaupun sedikit tetapi kuat, itu lebih penting daripada banyak tetapi kekuatannya tidak maksimal. Sedangkan setiap jurus, kalian hanya perlu menggabungkannya dengan kekuatan petir yang memang sudah ada dalam tubuh kita, ucap King Ruo menjelaskan. King Ruo lalu menggerakkan tangannya. Seketika ratusan kitab jurus tingkat tinggi muncul dan mengambang di hadapan mereka. Aura kuno dan ganas terpancar dari kitab-kitab tersebut. Ini adalah kitab jurus tingkat tinggi, kalian dapat memilih jurus yang kalian sukai, ucapnya. King Ruo tidak merasa sayang dengan kitab-kitab tersebut, karena ada begitu banyak padanya. Selain itu, dirinya tidak memerlukannya karena dirinya sudah memiliki 7 kitab pusaka klan Dewa Luo. Dirinya juga merasa senang dapat membantu saudara-saudaranya. Mereka berempat sekali lagi dibuat ternganga. Seberapa banyak yang dimiliki oleh saudara King Ruo? Batin mereka. Jika mereka tahu bahwa kitab itu tidak penting bagi King Ruo, mungkin mereka akan muntah darah. Jika demikian, aku tidak akan malu-malu. Aku harus menjadi kuat dan kuat, ucap King Yang Gang langsung memilih kitab jurus yang diinginkannya. Hahaha, baiklah, masih ada waktu untuk berlatih sebelum hari perekrutan murid Sekte Gunung Emas. Selain itu, perlu diingat, pelajari dahulu teknik kultivasi. Untuk jurus, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu jurus serangan, pertahanan, kecepatan dan teknik mantra sebagai pelengkap, ucap King Ruo menjelaskan lagi. Baiklah, mari kita mulai berlatih, ucap serempak si kembar King Helong dan King Hielong dengan penuh semangat. Keempat pemuda dan seorang gadis cantik terlihat sedang memilih tempat yang sesuai untuk berlatih. Wilayah Villa Bambu yang luas dengan hamparan ribuan kilometer hutan bambu emas, membuat tempat itu ideal untuk berlatih. Selama 3 minggu, Villa Bambu yang biasanya sepi, kini berubah menjadi penuh dengan aktivitas. Kadang terdengar suara ledakan datang dari utara, selatan ataupun dari arah barat. Masing-masing dari mereka berlatih dengan keras untuk menjadi kuat dan kuat, terutama untuk mengejar ketertinggalan mereka. Sedangkan untuk King Ruo, sekarang dia dan ayahnya sedang menikmati teh hijau yang dibuat Ling Yun. Ibu, sebentar lagi aku akan memulai perjalananku. Dalam kompetisi kali ini, aku harap dapat terpilih supaya aku dapat mengunjungi tempat-tempat yang ada di benua teratai biru. Aku tahu aku sudah memiliki guru yang hebat, terlebih dari itu, supaya aku dapat bersama dan melindungi Ling Er, ucapnya pelan. Ayah sangat setuju, ucap King Peng senang. Sayang, sebelum Ruo Er berangkat ke jantung benua teratai biru, aku akan mengunjungi tetua King Tian Ren, ucap King Peng pada istrinya. Baiklah, aku setuju saja, selama Ruo Er senang, aku juga turut bahagia, balasnya. Di sisi selatan Villa Bambu, seorang wanita anggun yang sangat luar biasa sedang berlatih dengan keras.
Pakaian tipisnya yang basah karena keringat menampilkan lekuk tubuh indahnya yang luar biasa. Kedewasaan wajah dan fisiknya kini benar-benar sempurna menutup usianya yang baru 15 tahun. Tingkat kultivasinya berada pada peringkat bumi puncak yang sewaktu-waktu dapat menerobos ke tingkat langit. Tidak ada perubahan dengan tingkat kultivasinya, tetapi kekuatan serangan dan teknik jurus-jurusnya luar biasa. Tingkat kecepatan dan pertahanannya juga sangat baik. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, Qingling dapat melawan kultivator peringkat langit tingkat menengah dengan mudah. Sedangkan si kembar King Hielong, Helong dan Yang Gang, ketiga saudara King Ruo juga berkembang dengan sangat pesat. Walaupun tingkat kultivasinya tetap, tetapi kekuatan jurus dan serangannya sangat luar biasa. Bahkan mereka dapat bertarung melawan kultivator satu tingkat di atas mereka. Mereka semua benar-benar berada pada titik puncak tingkat kultivasinya yang sewaktu-waktu dapat menerobos ke tingkat selanjutnya. Tiga pemuda dan diikuti seorang gadis cantik menghampiri King Peng dan keluarga kecilnya yang sedang menikmati teh hijau bersama. "Paman, Bibi," ucap ketiga keponakannya sambil menangkupkan tangan dengan hormat. "Hahaha. Para keponakanku silahkan duduk," ucap King Peng senang sambil mempersilahkan. "Paman, Bibi, saudara Ruo," ucap Qingling juga ikut menyapa. Sikapnya anggun dan benar-benar membuat King Peng dan istrinya terkejut. Terlebih King Ruo, matanya terberlalak melihat sikap gadis tersebut. "Hahaha, menantuku luar biasa. Silahkan duduk," ucap King Peng senang. "Baiklah, lanjutkan pembicaraan kalian, aku akan membuatkan makanan. Ling Er, mulai sekarang kau panggil aku ibu, dan mari bantu ibu di dapur," ucap Ling Yun ramah. "Baik ibu," ucap Qingling lalu beranjak mengikuti Ling Yun. Selain King Ruo, ketiga saudaranya juga terkejut dengan perubahan Qingling. Mereka hanya memandang King Ruo dengan penuh arti. "Saudara Ruo, sejak kapan dirimu dan Qingling mulai bersama?" tanya Yang Gang. "Aku juga tidak tahu," jawab King Ruo santai yang membuat mereka penasaran. "Hahaha, saudara Ruo, kami bertiga sangat mendukung dirimu. Kami senang memiliki adik ipar yang sangat cantik itu," ucap Helong senang. "Terima kasih kakak," balas King Ruo senang. "Paman Peng, sebaiknya paman segera mengunjungi tetua King Duan Ren," ucap Hielong menyela. "Hahaha, kalian benar-benar anak-anak yang baik. Aku juga memiliki niat tersebut," ucap tawa King Peng. King Peng sangat senang melihat kekompakan dan kebersamaan putra dan para keponakannya tersebut. "Paman ingin menasehati kalian semua. Kalian adalah pondasi klan King, dan cucu dari King Xia. Kalian semua harus saling mendukung satu sama lain, saling menjaga dan melindungi, karena itu adalah semboyan keluarga kita. Jika kita tidak bersatu, maka suatu saat, klan King akan hilang," jelas King Peng. Keempat pemuda tersebut langsung berdiri dan menangkupkan tangannya menghadap King Peng. "Baik paman, kami berjanji," balas mereka bertiga serempak. "Baik ayah, aku juga berjanji," tambah King Ruo. "Dan kita geser ceritanya tetua alurmu, di dapur." Sambil menyiapkan makanan, mereka berdua mengobrol. "Ling Er, sudah berapa lama dirimu mengenal Ruo Er?" tanya Ling Yun. "Ibu, aku juga tidak tahu kapan awalnya. Yang aku tahu, aku benar-benar menyukai Ruo Gege dan aku juga sudah berjanji untuk menjaga hatiku untuknya," ucap Qingling jujur lalu mulai menceritakan bagaimana dirinya mengenal King Ruo dan sikapnya selama ini. "Baiklah, ibu senang mendengarnya," ucap Qingling sambil menatap calon menantunya itu. Selain King Peng, Ling Yun juga sangat mendukung hubungan putranya dengan Qingling. Menurutnya, jika mereka saling menyukai, mengapa tidak didukung? Kebahagiaan putranya merupakan kebahagiaan mereka. "Ling Er, kemarin nak," ucap Ling Yun memanggil Qingling. Tangannya bergerak lalu muncul sebuah gelang giok putih, aura kuno yang kuat dan lembut terpancar dari gelang tersebut. "Ling Er, ini adalah gelang giok penjerat jiwa merupakan senjata tingkat tinggi. Giok ini berasal dari duniaku. Hanya ini yang dapat aku berikan padamu.
Gelang giok ini dapat berfungsi sebagai perisai dan senjata penyerangan untuk mengikat lawan. Kamu hanya perlu meneteskan darahmu terlebih dahulu untuk menggunakannya, ucapnya sambil memakaikan gelang tersebut. Tapi ibu, ucap King Ling menatap wajah Ling Yun dengan ragu. Ling ibu tidak dapat menjaga dan melindungimu secara langsung, ibu harap kamu dapat menerimanya, dan ibu akan marah jika kamu menolaknya. Setidaknya gelang ini dapat membantumu apabila kamu menghadapi kesulitan, ucapnya lembut meyakinkan King Ling. Ibu, terima kasih, ucap King Ling sambil memeluk Ling Yun. Jiwanya dipenuhi dengan kehangatan karena selama ini dirinya sangat merindukan sosok seorang ibu. Selama ini, King Ling sangat kesepian, karena sang ibu telah tiada saat melahirkannya. Sedangkan ayahnya sebagai tetua kehakiman klan disibukkan dengan tugasnya, sehingga jarang memiliki waktu bersama putrinya. Tanpa terasa King Ling meneteskan air matanya, jiwanya bergetar penuh haru. Seolah-olah para dewa sangat mengasihi setiap langkah hidupnya. Berawal dari rasa suka pada King Ruo, kebahagiaannya dilengkapi dengan kehadiran King Peng dan Ling Yun yang mendukung penuh hubungan mereka. Ling Yun mengusap rambutnya dengan lembut. Baiklah, kita perlu segera menyiapkan makanan, ucapnya menyudahi keintiman tersebut. Baik ibu, jawab King Ling bergegas menghidangkan makanan yang telah dibuat bersama Ling Yun. Baiklah, makanan telah siap. Ruo bawa saudara-saudara dan ayahmu masuk, makanan telah siap, ucap Ling Yun. Mereka lalu masuk dan menyantap makan yang telah disediakan. Percakapan hangat dan suara tawa menyelingi kebersamaan mereka. Oke, minim geser ceritanya. Di alun-alun kota Perak, 5 perwakilan keluarga aristokrat dan 3 keluarga suci bahu-membahu bersama terlibat untuk menyiapkan acara perekrutan murid Sekte Gunung Emas. Walaupun ada gesekan kepentingan di arus bawah, mereka sementara harus mengkesampingkannya terlebih dahulu, mengingat pentingnya acara tersebut. Sebagai tuan rumah, mereka perlu membuat persiapan sebaik mungkin. Di aula pemimpin kota Perak, patriark keluarga suci klan Duan Chen Yu bersama para patriark keluarga aristokrat dan keluarga suci lainnya menyambut kedatangan duta dari Sekte Gunung Emas. Ada 5 orang duta yang hadir dipimpin oleh seorang sesepuh dan 2 pria serta 2 wanita. Dari keempat tamu, masing-masing sudah menjadi kultivator kaisar tingkat puncak, sedangkan sesepuh, tingkat kultivasinya tidak terbaca tetapi auranya terasa sangat ganas dan menindas. Hahaha, Tetua Zhengli, para duta dan para patriark serta tamu undangan silahkan menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Maaf dalam pelayanan kami yang kurang memuaskan ini, ucap Duan Chen Yu menjamu para tamunya. Suasana begitu meriah dengan berbagai jenis acara. Mulai dari hidangan, hiburan serta pelayanannya yang diberikan oleh tuan kota benar-benar luar biasa. Tidak hanya itu, acara tersebut juga menjadi ajang untuk memperkenalkan diri dan membangun relasi. Hadir juga patriark klan King Long ditemani tetua King Zi juga yang datang dalam acara tersebut. Dan kita balik lagi ke tempat villa bambu tetua alurmu. Paman, Bibi, kami akan sangat merindukan tempat ini. Terlebih masakan Bibi dan adik King Ling yang luar biasa, ucap King He Long sebelum pergi meninggalkan villa bambu. Hahaha, jika kalian ada waktu, main-mainlah ke sini, ucap King Peng. Baik paman, Bibi, saudara Ruo, sampai jumpa di aula klan, ucap King Yang Gang sambil berlalu meninggalkan halaman villa bambu. Ayah, ibu, aku juga akan undur diri, ucap King Ling sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baiklah, Ruo antar istrimu pulang, ucap King Peng menggoda King Ruo. Tidak perlu ayah, aku bisa sendiri, ucap King Ling. Sudahlah, mari kita berangkat, ucap King Ruo dengan tatapan penuh arti pada King Ling lalu beranjak pergi. King Ling hanya bisa menangguk. Ruo hati-hati di jalan. Jaga Ling ucap Ling Yun. Baik ibu, jangan khawatir, jawabnya sambil berlalu. Sungguh anak-anak yang berbahagia, ucap Ling Yun sambil memandang punggung putranya yang berlalu pergi lalu memandang suaminya dengan tatapan penuh arti. Baiklah,
Aku tahu maksudnya, ucap King Peng lalu menggendong istrinya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Sayang, aku yakin Ruoer akan terpilih menjadi murid Sekte Gunung Emas. Oleh karena itu, biar kita tidak kesepian, apakah kita akan berpetualang lagi, tanya King Peng pada istrinya. Aku hanya menurutimu dan selalu ikut denganmu, jawab Ling Yun tersenyum. Hahaha, tapi aku rasa memberi Ruoer adik bukanlah hal yang buruk, ucapnya dengan tawa riang. Sayang ini masih siang, ucap Ling Yun tersipu dalam gendongan King Peng. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.